Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Niko, Hendrik, Maradika, Nur Hidayah, Fatur Rahman. Oke, hadir semuanya ya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang saklar. Sekarang kita akan membahas tentang fitting. Kenapa sih kita harus belajar tentang fitting? Agar kalian bisa memilih fitting sesuai kebutuhan pada saat kalian ingin membeli fitting. Jadi nggak ada tuh yang namanya kalian bakalan kena tipu. Yang kedua, agar kalian bisa mengetahui jenis fitting dan sesuai fungsinya. Pengertian fitting, suatu alat untuk menghubungkan lampu dengan kawat-kawat jaringan listrik agar aman. Berdasarkan pemakaiannya, bentuk fitting dibedakan menjadi beberapa macam. Oke, yang pertama, fitting gantung. Fitting gantung biasanya dilengkapi dengan tali nur sebagai sarana yang dapat menahan beban lampu, terutama lampu yang ukurannya cukup besar. Tali nur sangat penting sebab jika mengandalkan kabel saja, nanti dikhawatirkan akan putus. Yang kedua, fitting plafon. Selain fitting gantung, fitting jenis langit-langit juga sangat indah. Cara pemasangannya cukup mudah dan kita sering melihatnya, yaitu ditempelkan ke eternity atau langit-langit rumah. Fitting jenis ini dilengkapi dengan roset untuk meletakkan fitting agar posisinya kokoh ketika menempel di langit-langit. Yang ketiga, ada fitting kedap air. Fitting kedap air ini adalah fitting yang bagus dan tahan terhadap kelembapan. Biasanya, fitting jenis ini digunakan di kamar mandi yang suasananya lembab. Selain kamar mandi, fitting ini juga sering digunakan di tempat-tempat yang rentan dengan air. Pada bagian kontaknya, fitting ini terbuat dari logam kuningan atau tembaga, sementara bagian ulirnya terdapat karet berbentuk cincin yang berfungsi menahan air masuk. Fitting berdasarkan materialnya. Yang pertama ada fitting keramik, kedua fitting plastik, yang ketiga fitting sensor. Khusus untuk fitting sensor ini merupakan fitting yang sudah mengalami modifikasi sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Fitting sensor dapat membuat lampu menyala tatkala di sekitar sensor mengalami gelap atau yang kurang cahaya. Sementara fitting colok dan saklar yang tak lain modifikasi dari fitting colok yang dilengkapi dengan saklar membuat konsumen tidak perlu mencabut fitting ketika dalam keadaan tidak terpakai. Tekan saja saklarnya sudah cukup. Fitting berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada fitting E40. Digunakan untuk lampu hemat energi dengan watt besar, lampu merkuri dan sebagai berikut. Ukurannya lebih besar daripada E27. Selanjutnya ada fitting E27. Digunakan untuk dop biasa, lampu hemat energi, ukurannya lebih besar dari E14. Selanjutnya ada fitting E14. Digunakan untuk dop lombok tanggung, ukurannya lebih besar dari E12. Selanjutnya ada fitting E12. Digunakan untuk dop lombok kecil, ukurannya sangat kecil. Jadi ini ukurannya beraturan ya dari E40, 27, 14, 12. Oke. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan fitting tidak sesuai dengan kuil? Ya, Niko jawab. Ya, kamu benar sekali Niko. Jadi, boleh-boleh saja tidak melakukan sesuai dengan yang ada di kuil. Cuman, resikonya itu tidak aman untuk penggunaannya. Jadi, lebih baik dan disarankan harus mengikuti aturan yang ada di kuil. Oke, Niko. Kamu bagus banget bisa jawab ini. Kesimpulannya, ya intinya gunakanlah fitting sesuai fungsinya agar lebih efisien.
Oke, ini tugas untuk kalian, tolong dicatat ya. Oke, baik. Terima kasih.